أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, puja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semuanya dipanjangkan usia dalam keadaan taat kepada Allah. Dan dengan ketaatannya ini marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kita, kesalehan kita, sehingga kapan saja kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diakhirkan dengan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ayat yang kami bacakan pada muqaddimah khutbah ini sudah sering sekali kita bahas. Kita akan membahas yang sedikit saja. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu semuanya dari beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Dan barang siapa berbuat yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, yang pailit, yang bangkrut di hadapan Allah. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu semuanya sebelum kematian datang menjemput salah seorang di antara kamu, lalu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan, tolong tunda kematianku walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Pasti saya akan bersedekah. Pasti saya akan infak. Dan aku akan jadi hambamu yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, melalui ayat ini dan melalui khutbah yang pendek ini, mari kita muhasabah sejenak. Allah Zat yang Maha Rahman wanti-wanti kepada kita semuanya hamba-hambanya yang beriman.
Jangan sampai harta kita, kekayaan kita, keturunan kita melalaikan kita semuanya berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Karena hal yang demikian akan merugikan kita sendiri sewaktu kita menghadap hadirat Allah. Yang kedua, kita semuanya diingatkan oleh Allah. Setuju nggak setuju, kita akan dipaksa oleh Allah wafat. Dan wafat itu pasti waktunya. Dan yang menarik lagi ayat ini, sebelum kita semuanya sampai pada ajal, kita akan memasuki yang namanya sakaratul maut. Mabuk, sakit di saat akan wafat. Dan pada saat itu Allah menginformasikan siapa saja sebagai hamba yang mukmin akan menyesal di waktu sakaratul maut. Dan teriaknya, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda kematianku walaupun hanya sebentar. Fa'asaddaku, maka aku akan sedekah. Yang mau kita bahasanya ini saja. Kenapa sewaktu kita di sakaratul maut teriaknya, ya Allah tolong tunda kematianku, aku akan sedekah. Tidak aku akan haji, bukan aku akan berjuang membela Islam mati-matian, bukan aku akan sholat, bukan aku akan tadarus Quran, zikir terus, bukan itu. Tapi teriak kita di hadapan Allah sewaktu sakaratul maut, tolong berikan aku kesempatan sejenak, aku akan sedekah. Ma'asyiral muslimin, Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah berkenaan dengan ayat ini, kenapa penyesalan waktu sakaratul maut itu, sedikitnya beliau menyampaikan 5 hal karena penyesalan kaitannya dengan sedekah ini. Yang pertama, menurut Ibnul Qayyim, sedekah sangat meringankan dan memudahkan waktu sakaratul maut. Orang yang ahli sedekah, sakaratul mautnya akan mudah dan lancar, tidak akan dingeket oleh malaikat, tidak akan disendal-sendal. Yang kedua, sedekah adalah lampu paling terang suatu berada di dalam kubur, bahkan melapangkan kuburnya. Dan yang ketiga, orang yang ahli sedekah akan memasuki surga dengan pintu yang terlebar terluas, yaitu as-syakhayah, pintu yang memang diperuntukkan orang hamba-hambanya yang ahli sedekah, seolah-olah itu tolnya karena tanpa hambatan dan paling luas. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin, tanda diterimanya kesalehan seseorang adalah seorang mukmin yang gemar, yang senang, yang nyah-nyoh dalam bersedekah. Dan tidak ada perbuatan yang agung, yang besar seperti dampak dari sedekah. Sedekah jariyah seperti Bapak berinfak untuk membangun masjid ini, insya Allah pahalanya sampai hari kiamat. Pahala sedekah dilipat gandakan, tidak hanya yang ada satu, mesti akan 2 dan seterusnya. Al-Quran menginformasikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim.
wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang ditanam, menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kaitannya dengan sedekah ini, Rasulullah juga bersabda, "Inna sadaqatu la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatasyu." Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemarahan Allah dan akan menghindarkan dari kematian yang buruk. Sedekah insya Allah akan menyelamatkan kaitan yang kemudahan dalam sakaratul maut. Hadis dari Imam Tabrani, Imam Tirmidzi. Inna sadaqatul muslim tajidu fil umri wa tamna'u mitatassu. Sedekah seorang muslim itu akan menambah panjangnya umur dan menolak akibat buruk. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya yang kelima menurut Ibnul Qayyim, kenapa sewaktu sakaratul maut berusaha untuk minta ditunda dan akan berinfak dan akan bersedekah? Karena di akhirat adalah paling sulit menghadapi hisab di hadapan Allah karena harta. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aatahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa karunia Allah mengira bahwa pelitnya itu, kikirnya itu baik. Bahkan kikir itu adalah amalan yang buruk, perilaku yang buruk, peringatan yang buruk. Apalagi kikir kaitannya dengan harta. Maka apa yang dikikirkan masalah harta itu, Allah akan kalungkan hartanya itu pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, kita bisa membayangkan bagaimana kalau harta kita nanti menjadi kalung kita di hadapan Allah menghadapi hisab. Bagaimana kita jalan, bagaimana kita membawa dan seterusnya. Betapa derita kaitannya dengan harta. Itulah suatu hisab terjadi. La tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser hamba Allah di hari kiamat sebelum mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan, jasadnya untuk apa digunakan, tentang ilmunya, amal apa yang ia perbuat, dan yang terakhir, yang keempat adalah tentang hartanya. Dari mana engkau dapat dan untuk apa engkau gunakan. Apabila sampai terjadi kepribadian masalah harta ini menjadi pelit, langsung Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah qabbun wala bakhilun wala mannanun. Tidak masuk surga orang yang menipu, orang yang pelit dan suka mengungkit-ungkit kebaikannya sendiri. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah yang pendek ini saya hanya menyampaikan, mari jangan sekali-kali dalam kehidupan kita ini kekayaan menjadi tujuan, tapi bagaimana kita mengejar ridhonya Allah. Kalaulah kita direzekikan oleh Allah dengan rezeki yang melimpah, mari kita gunakan sesuai apa yang diamanatkan oleh Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu,
sakaratul maut kita mudah, dan kapan dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diakhirkan dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarona bisalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina minan nar ya dzal judi wal karam wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya arhamar rahimin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Rabb. Engkau telah panjangkan usia kami sampai dengan saat ini. Untuk itu ya Allah, mampukan kami mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan senantiasa taat kepada-Mu, berbakti kepada-Mu, beramal soleh kepada-Mu, sehingga kami semuanya menjadi hamba-Mu yang Engkau rahmati dan Engkau ridhoi ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Engkau telah memberikan peringatan dan pelajaran yang tak pernah henti-hentinya kepada kami semuanya. Hamba-Mu satu persatu Engkau panggil, dan pasti panggilan itu akan Engkau pergilirkan kepada kami semuanya. Untuk itu ya Rabb, kapan saja Engkau hendak mengakhirkan hidup kami, akhirkan kami semua husnul khatimah. Mampukan kami semuanya ya Rabb mengakhiri hidup dengan kalimah la ilaha illallah, dan panggillah kami semuanya dengan panggilan mesra-Mu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya arhamar rahimin. Mudahkan sakaratul maut kami ya arhamar rahimin, dan jauhkan kesusahan wafat itu dari kami semuanya ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin, jauhkan musibah dan malapetaka dari kami semuanya ya arhamar rahimin. Selamatkan kami dari musibah yang saat ini menimpa masyarakat kami. Angkatlah musibah ini ya arhamar rahimin, dan jauhkan kami semuanya dari hal-hal yang menghalangi kami semuanya bakti kepada-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi 'ala yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.